Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang peranan Indonesia dalam ASEAN. Perkenalkan, nama saya sendiri Silvia Erlina. Nama saya Devi Yulianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang terbentuknya ASEAN dan juga beberapa peran Indonesia terhadap ASEAN. Yang pertama yaitu terbentuknya ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association South of East Asian Nation atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan diprakarsai oleh 5 menteri luar negeri. Yang pertama yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanoh Thoman, dan yang terakhir yaitu Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Terbentuknya ASEAN ini didasari oleh adanya kepentingan dan juga masalah-masalah bersama di kawasan Asia Tenggara. Untuk sekarang, ASEAN terdiri dari 10 negara. Lambang ASEAN yaitu seikat batang padi yang berjumlah 10 batang sesuai dengan jumlah anggotanya. Lambang tersebut menggambarkan solidaritas dan kesepakatan ASEAN serta melambangkan adanya kerjasama untuk mencapai kemakmuran rakyatnya. Selanjutnya yaitu peran Indonesia terhadap ASEAN. Perannya yaitu mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini tentu memiliki fokus tersendiri pada isu di sektor maritim. Untuk itu, Indonesia turut mendorong berbagai kerjasama keamanan di sektor tersebut. Isu yang menjadi fokus kala itu memang meliputi beberapa kasus yang marak terjadi. Contohnya yaitu penanggulangan isu illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF). Pada tahun 2015, Indonesia juga sukses menjadi pemrakarsa Asia Summer EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang juga disepakati pada tahun yang sama. Peran yang selanjutnya yaitu turut serta menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Keberadaan ASEAN ternyata sejalan dengan sikap politik Indonesia yang mengacu pada politik bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak memihak pada blok manapun, sedangkan aktif artinya Indonesia turut serta menjaga mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara contohnya yaitu terjadi pada konflik di Kamboja dan juga Vietnam. Kala itu Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut. Pada kasus lainnya, contohnya yaitu pemerintahan Filipina dan Moro National Front Liberation (MNFL) berkonflik. Kedua pihak akhirnya menyetujui perjanjian damai yang kala itu dipertemukan di Indonesia. Nama saya Ervian Dayani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran Indonesia dalam ASEAN. Di antaranya ada pemrakarsa berdirinya ASEAN. Jumlah negara anggota ASEAN saat ini ada 10 negara. Dari ke-10 negara tersebut, tidak semua negara ikut berperan dalam mendirikan ASEAN. Adapun negara yang ikut mendirikan ASEAN yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Dan negara yang tidak ikut berperan dalam mendirikan ASEAN yaitu Kamboja, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, dan Laos. Ketika akan membentuk ASEAN, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik dalam pertemuan di Bangkok. Menteri Luar Negeri Adam Malik pula yang menandatangani deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 yang menandai awal berdirinya ASEAN. Peran yang selanjutnya yaitu ada memastikan sentralitas ASEAN. Selain sebagai penggagas, Indonesia juga berperan dalam memastikan sentralitas atau kesatuan ASEAN itu sendiri. Wujud dan peran tersebut terlihat saat Indonesia ikut memprakarsai dikeluarkannya Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada Juli 2016 lalu. Tujuan utama ASEAN ialah untuk menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut didasari dengan kondisi di kawasan Asia Tenggara di era 1960-an yang rawan akan konflik karena pengaruh ideologi negara lain. Sekian dari saya. Saya Noknia Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peran dalam ASEAN. Di antaranya, tempat penyelenggaraan KTT ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala pemerintah dan kepala negara ASEAN pada bulan Oktober 2003 di Bali. Peran yang selanjutnya yaitu membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Pembentukan komunitas keamanan bagi ASEAN yang bertujuan dalam menanggulangi tindak kejahatan atau kriminal, serta kekerasan yang terjadi di kawasan ASEAN, misalnya seperti permasalahan narkotika yang tidak luput dari pantauan, di mana kasus ini terus meningkat, sehingga membuat Indonesia menjadi inisiator dari pembentukan ASEAN Seafood Interdiction Task Force atau disingkat dengan ASIT. Di sini Indonesia memiliki peran untuk menjadikan pelabuhan sebagai daerah pembatasan dalam pengawasan narkotika dan prekursor narkotika. Saya Wita Intanusmana. Peran Indonesia di ASEAN diantaranya terdapat di bidang sosial dan kebudayaan, di mana Indonesia menganjurkan adanya pentas seni di ASEAN. Nah, dari pentas seni tersebut, karya-karya Indonesia yang turut memperkaya kebudayaan di tanah Asia Tenggara. Selain itu, terdapat pula di bidang ekonomi, di mana Indonesia bekerjasama dengan Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia dalam penanganan dan memproduksi bahan makanan halal. Hal tersebut menjadikan sebab produksi bahan makanan dan minuman halal yang diperdagangkan antar negara di ASEAN. Jadi kesimpulan dari materi peranan Indonesia ASEAN diantaranya turut serta pada isu pekerjaan di ASEAN, di mana Indonesia tidak hanya sebatas Indonesia sebagai salah satu pemerakarsa saja, tapi juga karena sikap politik Indonesia yang bebas aktif dan ingin berkontribusi mendorong kawasan Asia Tenggara yang memiliki stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang kuat. Tidak hanya itu saja, Indonesia pernah mendapatkan apresiasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Apresiasi ini juga diberikan secara khusus oleh PBB dalam KTT ke-10 ASEAN PBB yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 3 November 2019 lalu. Mungkin cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.